Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Pastor Adi Jona Alfredo dalam acara Bila Makmur Ministry. Pada malam hari ini kembali lagi saya menyampaikan firman Tuhan dalam program Bila Makmur Ministry, sebuah pengajaran yang mengajarkan Injil kasih karunia Allah, di mana Injil kasih karunia Allah ialah pribadi Yesus yang memerdekakan hidup saya dan saudara, menyinari hidup saya dan saudara. Pada malam hari ini saya mengambil tema hidup dalam kasih karunia dan penyediaannya. Hidup dalam kasih karunia dan penyediaannya. Penyediaan siapa? Penyediaan Allah. Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 8 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 8 ayat 9 sampai 10. Kita baca bagi saudara dan saya yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas bisa mendengarkan. Kita baca, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 8 ini, konteks bagaimana jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini terkenal adalah orang-orang yang bisa kita katakan mempunyai keterbatasan dalam hal material. Di jemaat Makedonia ini bisa kita katakan bahwa terkenal bahwa hidupnya di bawah rata-rata tentang status sosial dan perekonomian mereka. Artinya bisa dibilang, mohon maaf, miskin dalam hal materi, dalam hal uang. Tetapi di sini Allah melihat bahwa jemaat Makedonia mengalami kasih karunia Tuhan. Dia sekalipun mempunyai keterbatasan dalam hal material atau hal keuangan atau ekonomi, tetapi jemaat Makedonia ini sangat-sangat aktif dalam hal memberi,
Jemaat Makedonia ini sangat aktif dalam hal berdiakoninya, membantu pelayanan pada rasul-rasul. Mengapa bisa seperti ini? Karena mereka dikatakan bahwa mereka memperoleh kasih karunia Tuhan, sehingga ketika jemaat Makedonia ini memperoleh kasih karunia, menerima kasih karunia, hidupnya diubah oleh kasih karunia, maka dia percaya Allah sanggup menyediakan kasih karunia itu juga. Jemaat Makedonia tahu bahwa Allah sanggup menyediakan segala apa yang dibutuhkan, segala apa yang dia inginkan, mereka inginkan, melebihi dari apa yang dia beri. Jadi yang pertama, hidup dalam kasih karunia dan penyediaannya atau penyediaan Allah ialah Allah sanggup menyediakan kasih karunia-Nya. Ya. Nah, bagaimana kita orang percaya? Mungkin kita saat ini tidak mengalami hal seperti jemaat di Makedonia yang mungkin serba kekurangan. Kita mungkin masih bisa makan, masih bisa berpakaian, masih bisa belanja ke pasar, masih bisa mencukupi kebutuhan hidup. Akankah kita orang percaya mampu melakukan itu atau memberi dari kekurangan, keterbatasan kita seperti jemaat Makedonia? Saya pun pribadi sulit dalam hal memberi. Memang memberi itu bukan hanya ketika memberi harta uang kepada orang yang miskin atau yang tidak punya uang. Bisa saja memberi itu memberikan hidup kita, bagaimana kita dipakai Tuhan dalam hal pelayanan, dalam hal pendidikan, dalam hal membantu orang yang mungkin mengalami sakit, membantu dalam hal pengetahuan ketika ada orang yang mungkin tidak mengerti pelajaran di sekolah atau tidak mengerti firman Tuhan, kita ajarkan, kita didik, kita kasih tahu, dan banyak lagi. Tetapi ingatlah bahwa Allah sanggup melimpahkan, menyediakan kasih karunia-Nya untuk saya dan saudara. Di ayat 8 sampai 10, mengapa di sini jemaat Makedonia mampu memberi dari hal yang tidak ada, dari kekurangan mereka? Ayat 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha-usaha orang lain untuk membantu. Aku
Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Jadi ini yang pertama, karena kasih karunia Allah sanggup, Allah sediakan, Allah berikan untuk kita. Nah, hidup dalam kasih karunia dan penyediaan Allah. Kasih karunia untuk kita makan dan tabur. Kasih karunia untuk kita makan dan tabur. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. Ia di sini konteksnya siapa? Allah Bapa itu yang sanggup menyediakan benih. Kita tidak mungkin dapat menuai. Kita tidak akan mungkin dapat menabur kalau tidak ada benih. Tidak mungkin saudara dan saya menuai dan menabur tanpa Anda memiliki benih. Apa benih itu? Benih itu ialah Kristus Yesus, firman itu sendiri, firman Tuhan yang menjadi manusia, tinggal di dalam Anda dan saudara. Ketika kita sudah percaya Yesus, kita terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Dia tinggal di dalam saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, saudara tinggal di dalam Yesus. Maka benih itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah, dan kita bisa tabur kepada orang lain. Kasih karunia memanggil kita untuk memenuhi hidangan undangan yang tersedia. Ya, jadi orang yang hidup dalam kelimpahan dan penyediaan Tuhan, sesuai dengan tema kita, hidup dalam kasih karunia dan penyediaannya, yaitu
memanggil. Ya, kasih karunia memanggil kita untuk memenuhi hidangan yang tersedia. Mari kita baca Matius 22. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pengsannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Dan ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh dan membakar kota. Mereka sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang-orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, dan penuhlah ruangan perjamuan kawin. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam yang paling gelap. Di sana lah akan terdapat tatap dan retak gigi, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih." Wah. Dari konteks ini berbicara tentang Yesus Kristus, ya, yang telah memanggil kita orang berdosa oleh kasih karunia-Nya untuk datang, untuk hadir di dalam kerajaan Allah, untuk memenuhi hidangan undangan yang tersedia untuk kita.
orang berdosa. Dari dalam konteks ini kita melihat tadi dikatakan ada yang lagi sibuk di ladang, ada yang sibuk bekerja, ya, diundang tapi tidak mau datang. Ini berbicara orang-orang agamawi, ya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya telah kusediakan lembu, jantan, dan ternak dan lain sebagainya. Tetapi apa? Di ayat 5, tidak mengindahkannya. Ya, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ini berbicara konteks agamawi. Dia tidak mau percaya Yesus. Dia masih memegang kebenarannya, hukum Taurat. Dia berpikir bahwa dengan usaha dan perbuatan agamawinya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dia sanggup melakukan. Tetapi di sini ada orang-orang jahat yang di persimpangan jalan raya, yang datang dengan sendirinya ke dalam pesta itu, pesta raja itu. Dikatakan di sini orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, ya, datang sendiri ke dalam pesta, datang sendiri tanpa diundang, seperti jalangkung. Nah, dalam kisah ini orang-orang yang tidak diundang tapi datang sendiri, yaitu orang yang menerima penyediaan kasih karunia, yaitu orang yang menerima penyediaan kasih karunia sekalipun ia berdosa, sekalipun ia jahat, sekalipun ia kotor, tetapi dia mau datang kepada Yesus, Raja segala raja, yang mengundang mereka untuk hadir di pesta perjamuan anak domba Allah pada waktu kedatangan. Lalu bagaimana kita untuk menerima penyediaan kasih karunia Allah dan hidup dalam kasih karunia Allah dan penyediaannya? Yang ketiga tadi, memenuhi hidangan undangan, ya, karena kasih karunia telah memanggil saudara dan saya orang berdosa. Kalau kita mau hadir dengan cara kita meninggalkan kedagingan, meninggalkan segala aktivitas dunia, meninggalkan segala formalitas agamawi, kita berusaha untuk menghadiri pesta itu, tetapi kita pura-pura sibuk
kita masih hidup dalam kegelapan, kita masih hidup dalam kedagingan, kita masih hidup dalam kemanusiaan lama di dalam Adam. Kita asik di dalam dosa. Dikatakan tidak bisa. Makanya di ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pastikan saudara di dalam kasih karunia Kristus. Saudara dan saya dipanggil dan dipilih bukan karena kesalehan Anda. Kasih karunia Allah dan penyediaannya, yaitu Yesus Raja kita yang mengundang kita pesta dalam kerajaannya. Itu tadi kita sudah bahas. Jadi Yesus Kristus Raja kita yang mengundang kita pesta dalam kerajaannya. Yang kedua, pemberitaan Injil kasih karunia dan kerajaan Allah harus kita dengar. Ya, ayat 4 dan 5. Jadi bukan hanya Yesus mengundang Anda untuk mempercayai Dia. Ketika Anda tahu bahwa Anda akan dan pasti diselamatkan, Dia juga mengutus pemberita Injil, para misionaris, orang-orang yang telah lebih dulu percaya Yesus dan diselamatkan, ya, untuk memberitakan kabar sukacita untuk saya saudara. Lalu masalahnya, kita mau nggak mendengarnya? Kita mau nggak mendengar kabar baik? Jangan seperti orang-orang agamawi, merasa dirinya paling benar, sibuk dengan rutinitas agamawinya, mengikuti ibadah-ibadah, ritual agamawi, KKR di sana, KKR di sini, KKR 1, KKR 2, seolah-olah itu sudah mapan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengikuti ibadah 1, ibadah 2 di gereja, 2 puasa, 2 70 sembahyang suntuk dan lain-lain. Tapi dikatakan di sana sedikit yang dipilih. Orang-orang agama berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Itu terdapat dalam ayat 5 dan 6. Ya. Itulah orang-orang agamawi menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat manusia. Bahkan ada baru-baru ini pengajaran yang mengatakan Yesus bukan juru selamat sejati. Yesus hanyalah apa? Yesus adalah
apa yang memberikan kabar baik tentang Allah penyelamat Yesus Kristus, bukan juru selamat dunia. Itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak menerima undangan keselamatan, undangan kerajaan Allah, dan menerima penyediaan kasih karunia. Banyak akhir-akhir ini pengajaran sesat, tetapi saya mau tegaskan, saya mau katakan, Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya juru selamat dunia yang telah menyediakan keselamatan oleh kasih karunia-Nya dan penyediaannya kekal selama-lamanya. Ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya, Roma 10 ayat 9. Ini melanjutkan ayat tadi. Ya, bagaimana kita menerima kasih karunia dan penyediaannya. Roma 9 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Saudara mengakui Yesus adalah juru selamat. Saudara mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Maka dikatakan dengan mulut mengaku, percaya dalam hati, maka dia akan diselamatkan. Lalu bagaimana menerima kasih karunia dan penyediaan Allah itu? Yang pertama, dilahirkan kembali oleh rahmat karena kebangkitan Kristus. Dilahirkan kembali oleh rahmat Allah dan kebangkitan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Tuhan Yesus Kristus, yang oleh rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi yang pertama, orang yang menerima kasih karunia dan penyediaan Allah dilahirkan kembali. Born again, dilahirkan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena rahmat-Nya.
Jadi orang yang dilahirkan kembali itu semata-mata karena rahmat Tuhan. Yang kedua, bagaimana menerima kasih karunia dan penyediaan Allah. Makan Injil kasih karunia dan taburkan kepada orang yang lain. Di ayat tadi 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya untuk menumbuhkan berbuah kebenaran. Artinya gini, orang yang telah menerima Yesus hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih karunia, maka hidupnya harus berbuah, menghasilkan buah, dan buah itu ditaburkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Ya. Yang ketiga, mengikuti pesta undangan Kristus dengan kelimpahan kasih karunia-Nya. Mengikuti pesta undangan Kristus dan kelimpahan kasih karunia-Nya. Matius 22 ayat 14 ya. Jadi kesimpulannya, saudara dan saya sudah hidup dalam kasih karunia dan kelimpahannya, dan dalam kelimpahannya itu disediakan untuk kita orang percaya. Maka ketika kita menerima penyediaan kasih karunia dan kelimpahannya, kita menerima penyediaan Allah yang terbaik dari Allah oleh kasih karunia-Nya, dan hidup di dalam kita. Kita juga harus menabur dan menuai dari kasih karunia Allah. Amin.